Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilimpahkan atau selalu dilancarkan rezekinya, selalu disehatkan lahir dan batinnya, dijauhkan dari malapetaka atau balahi. Teman-teman semua, pada hari ini saya akan menerangkan menurut pengalaman saya, yaitu bagi pemula yang ingin bertanam secara hidroponik, yang harus kita tahu bagi pemula yang ingin menjadi petani hidroponik atau ingin berhidroponik, yang harus kita wajib punya gitu sahabat-sahabat, itu yaitu alat yang namanya TDS meter dan pH meter. TDS meter adalah untuk mengukur nutrisi gitu, berapa nutrisi yang diperlukan untuk tanaman yang kita mau tanam. Terus kedua, pH meter adalah alat ukur untuk mengukur keasaman air gitu sahabat-sahabat. Insya Allah yang suatu saat atau ada kesempatan saya akan terangkan tentang TDS meter dan pH meternya. Dan yang ketiga, kita harus tahu gitu air yang harus kita gunakan untuk berhidroponik. Di antaranya yang baik yang digunakan untuk berhidroponik adalah air sumur atau air tanah gitu. Yang kedua, air hujan. Kalau tidak mempunyai air tanah atau air sumur kita, atau tidak ada air hujan, pasti air hujan itu harus di musim hujan gitu. Berarti kita pakai air ledeng biasanya di perkotaan. Bisa saja kita gunakan air ledeng, tapi harusnya kita endapkan 1-2 hari. Dan yang seterusnya, untuk bagi pemula harus pemilihan tanaman yang kita mau tanam. Satu, mau kita tanam sayuran buah, atau kedua, atau kita mau tanam sayuran daun. Itu wajib kita harus pasti gitu menanamnya. Dan yang seterusnya, kita siapkan abemik yang sesuai kebutuhan. Kalau abemik untuk sayur buah, khusus untuk buah, dan sayur daun untuk sayur daun. Gitu sahabat-sahabat, banyak di toko pertanian dan banyak merek-merek tentang abemik, ditanyakan saja di toko pertanian banyak. Dan yang seterusnya, pilihlah sayuran yang dikenal di sekitar kita. Pilihlah sayuran yang dikenal di sekitar kita, dan utamakan sayuran yang paling laku di sekitar kita. Jangan sampai memilih atau menanam sayuran yang tidak dikenal atau yang kurang laku di sekitar kita. Itu berhubungan dengan pemasaran sahabat-sahabat. Dan yang seterusnya, belajar cara penyemaian yang baik dan yang paling simpel menurut sahabat-sahabat semua. Jangan memilih cara-cara yang ribet gitu sahabat-sahabat. Dan kita persiapkan atau gunakan alat untuk media tanam yang disebut itu rock wool. Nah, gunakan rock wool yang sudah direkomendasikan atau media tanam yang sudah direkomendasikan oleh pakar hidroponik atau orang-orang yang sudah berpengalaman di hidroponik atau di bidang hidroponik. Yang seterusnya, pelajari terus atau perdalam tentang hidroponik, atau sering bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman tentang hidroponik supaya kita bisa lebih mengenal tentang hidroponik. Dan yang terakhir, jadi saya tidak akan banyak-banyak menerangkan. Yang terakhir, kita harus banyak mencoba untuk berikutnya, untuk keberikutnya gitu, kita harus banyak mencoba atau bereksperimen dengan sayuran-sayuran yang lain supaya kita menambah keilmuan. Tapi dalam eksperimen ini jangan terlalu banyak-banyak supaya berhasil atau tidaknya eksperimen ini. Kalau berhasil, kita bisa tanam lebih banyak, dan kalau kita tidak berhasil, kita ulangi lagi. Begitulah sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya, karena saya itu bukan ahli maupun menggurui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.